penampilan saya lihat. Apanya? Nih, alhamdulillah kan penampilannya berubah. Oh kan? iya Ada bener. jenggot-jenggotnya. Oh iya. Enggak. Dulunya kan aku Kan tidak gak ada pakai jenggot dulu. biasanya Pak Ustadz. Sekarang sudah ada jenggotnya Alhamdulillah, sedikit. luar biasa. Iya, dulu Sebentar, sebelum kita lanjutin Ustadz Sam nih mau tausiah, saya tagih janji Ustadz dulu. Tadi Ustadz Maulana kan janji sama kita semua bahwa mau kasih iya. tips-tips dan doanya apa supaya walaupun make upnya tuh biasa-biasa, tapi kelihatan tuh kayaknya wah gitu, mahal gitu Pak Ustadz, silakan. Yang jelas kepada semua ini, mohon maaf, kalau mau berdandan, mandi dulu. Mandi dulu. Mandi dulu. Biar make upnya bagus, kalau tidak mandi bau. Oh iya bener juga. Mandi, tapi ingat, mandinya bukan secara membara mandi, karena mandi itu harus ada berudu dulu, baru mandi. Habis mandi, wudu lagi. Berudu sebelum mandi, rangkaian daripada mandi itu, sunatnya mandi adalah wudu sebelum mandi. Habis itu wudu lagi untuk pelaksanaan ibadah selanjutnya. Dan ketika nih, yang paling penting juga nih, ketika kita ketemu cermin, harusnya kita baca doa-doa bercermin. Apa doa bercermin, Bu? Allahumma kama asanta hulki pasin hulki. Itu yang dibaca. Sebagaimana Allah memperbaiki penciptaan, perbaikilah juga akhlak. Buat apa cantik, mahal-mahal lipstiknya, tapi mulutnya bawel. Akhlaknya nggak bagus. Ini ya, kita harus memberikan artinya penempatan penciptaan Allah yang paling sempurna, sempurnakan juga akhlak. Karena kecantikan yang terbaik adalah akhlakul karimah. Kemudian tahu, pada saat berdandan, disitulah mengalir zikirnya. Apa zikirnya? Salawat. Salatullah Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iya selesai, tepuk tangan dulu dong. Terus. Jangan luar biasa. sambil berada. Coba itu di bawah itu anu. Salawat. Iya benar. Karena salawat itu mendinginkan. Masya Allah. Tapi saya tertarik tadi kata Ustadz yang berwudu dulu sebelum mandi, terus habis mandi berwudu lagi. Kenapa 2 kali? Karena wudu di atas wudu itu adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Makanya Masya Allah. semakin sering berwudu semakin bercahaya wajahnya. Wih, Masya Allah. Ini sekarang langsung nih kita lanjutin lagi. Jadi Apa Fadil tuh? baru tahu, itulah rahasia kegantengan saya. Makanya kalau punya rahasia bagi-bagi sama kita semua, ya kan? Pak Ustadz. Ini Ustadz Sam nih, Ustadz Sam tolong dijelaskan juga bagaimana sebaiknya manusia memperhatikan penampilannya supaya nggak hanya mengharapkan pujian. Silakan, mohon izin waktunya. Nauzubillah. Suatu hari sahabat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya walau sebesar zarrah kesombongan pun di dalam dirinya. Tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah, walaupun ada setitik kesombongan di dalam hatinya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya suka pakai pakaian yang bagus. Saya suka pakai sepatu yang bagus. Saya suka memakai pakaian yang menarik. Apakah itu termasuk kesombongan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah merasa diri paling benar sehingga menyalahkan orang lain dan menolak kebenaran. Contoh, berpakaian indah tidak dilarang, tapi dia menolak untuk menutup auratnya. Bagi teman-teman yang belum berhijab, nggak apa-apa, dengarkan saja ini. Saya tidak menjudge kalian. Silahkan dengarkan ini karena saya tidak tahu kapan Allah akan menggerakkan hati kalian untuk berhijab. Tidak ada jaminan bahwa kalian tidak berhijab sampai kalian mati. Dan tidak ada juga jaminan buat kita yang sudah menutup aurat. Apalagi. Semua pasti akan berhijab pada Semua akhirnya. pasti. Minimal waktu di Pakapani. Hijab juga. Kalau dia artinya Gitu banget masa iya. Saya jadi serem. Oke, ada yang bertanya, bagaimana cara menasehati teman saya yang belum mau berhijab? Kan kadang susah ya. Bagaimana caranya? Tidak apa-apa, nasihati saja terus. Tugas kita hanya menyampaikan, yang menggerakkan hati mereka adalah Allah. Jangan bosan-bosan memperdengarkan kepada mereka. Insya Allah nanti mereka juga menutup aurat. Paling tidak ditutupi oleh orang lain, kata Ustadz tadi nanti di akhir hayatnya.
Tapi mudah-mudahan tidaklah. Allah maha indah dan Allah mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Akan tetapi banyak orang yang memperhatikan pakaiannya tapi tidak memperhatikan di dalamnya. Tapi ada juga orang yang mengatakan, ngapain berhijab kalau akhlaknya masih buruk? Nanti saya mau berhijab kalau saya sudah bagus. Saya mau berhijab tapi saya malu sama diri saya. Saya sih mau berhijab tapi akhlak saya masih sangat buruk. Nanti saya malu sama hijab sendiri. Akhlak saya masih buruk. Dengarkan ini. Orang yang paling buruk adalah orang yang merasa dirinya baik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan nanti saya berhijab kalau saya sudah baik, dialah orang yang paling buruk. Karena orang yang paling buruk adalah orang yang sudah merasa baik. Jadi jangan tunggu merasa baik baru mau berhijab, baru mau menutupi aurat. Karena orang yang merasa baik dialah orang yang paling buruk. Kamu tidak akan pernah berhijab kalau begitu. Pakailah saja dulu hijab, nanti Allah bantu untuk memperbaiki akhlaknya. Malu sendiri sama pakaiannya. Ya. Innallaha jamalu yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Salah satu ayat di dalam Al-Quran menyatakan, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami menurunkan pakaian bagimu dan pakaian itu adalah perhiasan untukmu. Allah sendiri yang menjelaskan bahwa pakaian adalah perhiasan. Di ayat lain, wa waqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadrata wa surura. Sesungguhnya Allah menjadikan wajahnya itu perhiasan, wajahnya menjadi gembira, tubuhnya menjadi sehat, keindahan tersebut. Nadrata wa surura wa jazahumullahu syarra dzalika wa laqahum nadrata wa surura. Boleh. Kenapa? Ada temen nih gitu, mau berhijab, cuman dia berhijab demi orang lain gitu, demi misalnya calon pasangannya atau apa begitu, boleh nggak? Boleh nggak Pak Ustadz? Sebenarnya boleh-boleh aja, itu tahap awal. Karena hidayah itu artinya ada pantulan. Bukan Tidak ada masalah. berpanggilan Karena gini, ada 3 yang mendasari manusia, ada ilham itu langsung petunjuk dari Allah. Ada topik kecocokan berusaha untuk mengenal, belajar dan seterusnya. Tapi memang ada orang harus dapat hidayah dulu. Ternyata dia dapat hidayah untuk pakai hijab itu karena orang tuanya sakit. Atau mungkin karena pas itu kebakaran rambutnya. Betul. Itu terpaksa pakai hijab sebenarnya karena nutupin botaknya. Awalnya loh Bu, Awalnya tidak apa-apa. Kadang-kala anak-anak belajar sholat itu karena dimarahin sama guru. Betul. Bahkan sholat bukan karena tian agama, karena nilai agama. Begitu pula sebaliknya banyak wanita pakai hijab karena pasangan. Tidak ada masalah. Tapi yang perlu dipahami, yang perlu dipahami bahwa hijab itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Hukumnya wajib. Wajib ya ibu-ibu ya, jelas ya. Buat nih teman-teman ya. Wajib, hukumnya senyum-senyum aja, alhamdulillah. Jadi ya tidak pakai hijab dosa. Jadi Pak Ustadz kalau misalnya kan buat pasangan nih, kan karena kalau misalnya udah putus atau apa ntar tiba-tiba buka lagi gimana dong? Itu akan bertanggung jawab kepada yang mewajibkan hijab itu. Siapa? Betul. Allah Subhanahu wa taala. Nih Pak Ustadz, saya mau kasih tahu juga pemirsa yang ada di rumah. Di zaman sekarang itu lucu-lucu Bu. Kalau tadi kan orang ngebahas masalah alis, ada yang bikin 40 menit, ada yang 1 jam, 30 menit, macam-macam. Kita punya meme Pak Ustadz ini salah satunya nih. Kita hidup pada zaman di mana alis para ABG dan ibu-ibu seperti Shinchan. Tebel. Ya Bu ya? Pernah gak Bu lihat Bu? Orang alisnya tebel banget kayak Shinchan. Kayak ulet bulu. Ya Bu ya? Ada lagi nih Bu, macam-macam nih. Ada sekarang fenomena yang namanya alis terjun payung. Alisnya kayak payung, terus ada tali-talinya kayak orang terjun. Tuh. Ada lagi nih, macam-macam nih. Alis dendam Nyi Blorong. Alis paguyuban tanah Cidadas Cibolerangin. Alis Korea Fail. Alis Gunung Kelut Kembar. Alis celurit tukang begal. Ini ada aja ya. Alis celurit tukang begal. Sama satu lagi. Tukang begal yang bentuk celurit iya, bentuknya ya? alis. Alis celurit. Satu lagi nih. Alis naga bulu kumbaba. Wah udah bener-bener kayak ulet keket ini kayaknya. Ini Masya Allah nih. Coba kalau dari semua yang tadi saya sebutin, ibu yang paling suka yang mana Bu? Shinchan katanya, Shinchan. Jujur banget sih. Karena ibu. bisa dipakai berbulan-bulan ya. Sebentar, saya mau tanya ibu yang Shinchan. Bu, kenapa ibu milih Shinchan?
soalnya lucu, tetangga ada. Enggak ada. Dia dalam kehidupan nyatanya ada. Ya Untung kita tidak bertetangga sama dia. Iya benar-benar. Kalau kita bertetangga sama dia diomongin juga. Nauzubillah, Pak Ustadz, bisa aja. Nih buat jamaah yang di rumah, setelah ini kita akan kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio untuk tanya jawab, bertanya langsung kepada Pak Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam ya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Apakah memang tidak boleh pasang bulu mata palsu walau hanya sebentar? Tidak boleh.